Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor permintaan yaitu 1. Barang itu sendiri. Semakin tinggi harga, biasanya permintaan menurun. 2. Pendapatan konsumen. Pendapatan naik, maka permintaan naik. Barang normal. 3. Harga barang terkait. Barang substitusi. Harga naik, maka permintaan barang utama naik. Sedangkan barang komplementer, harga naik, maka permintaan barang utama akan menurun. 4. Jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, maka permintaan cenderung meningkat. Faktor penawaran. 1. Barang itu sendiri. Harga naik, maka penawaran meningkat. 2. Biaya produksi. Biaya naik, maka penawaran menurun. 3. Jumlah produsen. Semakin banyak produsen, maka penawaran meningkat. 4. Teknologi. Teknologi maju, maka penawaran meningkat. Hukum permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Jika harga suatu barang turun, jumlah barang yang diminta akan naik dengan asumsi faktor lain tetap. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum penawaran menyatakan jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan produsen akan meningkat. Sebaliknya, hukum permintaan menyatakan jika harga naik, jumlah barang yang diminta konsumen akan menurun selama faktor lain dianggap tetap. Fungsi permintaan dan penawaran. Secara teknis, fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen, sementara fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen di pasar. Lantas, apa itu harga? Harga adalah nilai tukar suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang. Ini merupakan bentuk kesepakatan nyata antara pihak penjual dan pihak pembeli. Bagaimana sih harga pasar itu muncul? Harga pasar terbentuk melalui proses interaksi antara permintaan dan penawaran. Disinilah terjadi tawar-menawar dan adu kekuatan pasar hingga akhirnya tercapai satu titik kesepakatan. Berdasarkan subjeknya, pembeli di pasar dapat digolongkan atas 3 kelompok, yaitu pembeli marginal, pembeli supermarginal, dan pembeli submarginal. Jelaskan masing-masing kelompok tersebut. Kelompok pembeli marginal adalah bayar sama dengan harga pasar. Kelompok pembeli supermarginal mau bayar di atas harga pasar. Kelompok pembeli submarginal tidak mampu membeli. Nomor 12. Apa yang kalian ketahui tentang pasar? Pasar adalah tempat atau proses jual beli antara penjual dan pembeli. Nomor 13. Sebutkan dan jelaskan peran pasar. Peran pasar antara lain adalah menentukan harga, distribusi barang, dan mendorong produksi. Sebutkan dan jelaskan macam-macam pasar. Berdasarkan bentuk, ada pasar konkret dan abstrak. Berdasarkan waktu, ada harian, mingguan, dan tahunan. Berdasarkan struktur, ada persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nomor 15. Apa yang kalian ketahui tentang pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar ideal dengan banyak penjual dan pembeli, produk homogen, dan informasi sempurna, di mana harga ditentukan oleh mekanisme pasar bukan individu. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Barang yang dijual bersifat homogen atau sama. Bebas keluar masuk pasar. Peran pasar sempurna mendorong efisiensi produksi, mencegah terjadinya monopoli, menentukan harga secara adil. Kebaikan pasar persaingan sempurna. Harga relatif murah, tidak ada kecurangan harga, produksi efisien. Keburukan, keuntungan produsen kecil, kurang mendorong inovasi,
produsen kecil mudah tersingkir. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya dikuasai oleh satu penjual yang menguasai produksi dan penentuan harga suatu barang atau jasa. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu hanya ada satu penjual, tidak ada barang pengganti. Penjual menentukan harga. Apa penyebab timbulnya pasar monopoli? Penguasa sumber daya alam, hak paten atau hak cipta, izin atau perlindungan dari pemerintah. Kebaikannya pasar monopoli, efisiensi produk tinggi, kualitas dan standar produk lebih terjaga. Keburukannya, pilihan konsumen terbatas, harga barang cenderung tinggi. Apa peran pemerintah dalam pasar monopoli? Mengawasi, mengendalikan harga, memberikan izin. Pasar oligopoli adalah bentuk pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual atau produsen besar. Ciri-cirinya yaitu pasar oligopoli jumlahnya sangat sedikit, pembeli banyak, ada saling ketergantungan antara produsen. Produsen memiliki pengaruh terhadap harga. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar yang terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli, tetapi setiap penjual menawarkan produk yang berbeda. Ciri-cirinya adalah jumlah penjual dan pembeli banyak, produsen terdifisiensi, hambatan masuk pasar relatif kecil. Kebaikannya pasar monopolistik, banyak pilihan bagi konsumen, mendorong inovasi dan kreativitas. Keburukannya adalah harga cenderung lebih tinggi, persaingan tidak efisiensi. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, sedikit penjual, banyak pembeli. Kedua, produk homogen atau berbeda. Yang ketiga, saling memengaruhi kebijakan harga pasar. Yang keempat, iklan dan strategi pemasaran intensif. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar dengan banyak penjual tetapi produknya berbeda. Ciri-ciri persaingan monopolistik. Yang pertama, banyak penjual atau produsen. Yang kedua, produk berbeda. Yang ketiga, ada promosi, iklan, atau persaingan non-harga. Yang keempat, hambatan masuk atau keluar rendah. Kebaikan persaingan monopolistik. Yang pertama, banyak pilihan. Yang kedua, inovasi tinggi. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan. Keburukan persaingan monopolistik. Yang pertama, harga relatif mahal. Yang kedua, persaingan tidak efisien. Yang ketiga, biaya iklan dan pemasaran yang tinggi.